Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan ayat ini, saya bacakan buat saudara semuanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ibu bapak saudara, ini merupakan salah satu pokok ajaran Yesus yang perlu setiap orang percaya ketahui. Kita mesti punya pengenalan yang lengkap, punya pengenalan yang utuh tentang Tuhan. Kalau tidak, maka pengenalan kita kepada Tuhan akan dangkal. Kalau tidak, pengenalan kita kepada Tuhan hanya akan di permukaan dan di kulitnya saja. Sehingga yang dikhawatirkan kita tidak mengenal Tuhan secara berimbang. Sepanjang saya belajar Alkitab, Tuhan itu selalu punya dua sisi yang kita mesti harus kenali. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tapi Alkitab juga meneruskan ayat itu, tetapi dia sekali-kali tidak meluputkan orang yang bersalah dan hidup di dalam dosa. Artinya Tuhan itu penuh kasih setia, tapi dia juga akan menghukum mereka yang berbuat salah. Tuhan punya dua sisi juga. Dia adalah Bapa yang lembut, tapi dia juga Bapa yang tegas. Kelembutan Tuhan sudah tidak kita ragukan lagi. Dia begitu mengasihi kita. Tapi jangan lupa bahwa Bapa itu juga sangat tegas. Ketika kita salah, maka kita akan didisiplin. Ketika kita salah, kita bisa dihajar oleh Tuhan. Alkitab berkata, bapa mana yang tidak pernah menghajar anaknya. Kalau sampai ada bapa tidak pernah menghajar anaknya, itu berarti anak-anak gampang. Kita akan mengalami kelembutan hati Tuhan, tapi juga akan mengalami ketegasan Tuhan. Maka juga kita akan belajar, Bapa kita itu penuh anugerah. Namanya anugerah kasih karunia diberikan cuma-cuma tanpa menuntut balasan. Itu anugerah. Bapa kita penuh dengan anugerah. Tetapi ayat pertama di dalam Yohanes 15 juga mengatakan, Bapakulah pengusahanya. Ini juga dua sisi yang perlu kita kenali secara berimbang. Kalau tidak, saya khawatir nanti akan jadi banyak orang Kristen mempermainkan Tuhan. Kenapa? Karena hanya melihat Tuhan satu sisi saja, penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia. Nanti akan ada banyak orang Kristen jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa? Karena mereka berpikir sesederhana ini. Aku jatuh dalam dosa, aku datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Besoknya jatuh lagi
dalam dosa, menganggap enteng dengan berkata tidak apa-apa. Karena Tuhan penuh anugerah. Dia berikan keselamatan penuh dengan anugerah. Orang Kristen seperti ini tidak akan pernah berbuah. Karena hanya lihat satu sisi, Tuhan penuh anugerah, memberi cuma-cuma. Jangan pernah lupa ayat ini. Ayat ini memang jarang dikhotbahkan. Ayat ini memang jarang populer. Bapa pengusaha. Ini adalah dua sifat yang saling melengkapi. Yang satu Bapa penuh anugerah. Anugerah itu begini. Kita menerima dengan cuma-cuma, tidak perlu harus ada syarat mengembalikan apa yang dia berikan. Pemberiannya cuma-cuma. Keselamatan diberikan cuma-cuma. Kita tidak perlu harus membalas dengan kebaikan supaya diselamatkan. Bukan seperti itu. Anda cukup terima dengan iman, Anda diselamatkan. Itu anugerah pemberian. Tapi jangan lupa, Bapa kita pengusaha. Konsep anugerah dan pengusaha ini beda. Makanya kita perlu pengenalan akan Tuhan itu utuh. Apa artinya pengusaha? Buat Anda yang seorang pengusaha, tentu ini bukan hal yang asing. Kalau namanya anugerah itu memberi dan selesai. Mau diapakan terserah. Mau tidak dikembalikan terserah. Namanya anugerah cuma-cuma. Tidak menuntut balas. Tapi pengusaha itu hal yang berbeda. Pengusaha adalah kalau menanamkan sesuatu, menginvestasikan sesuatu. Dia selalu berharap dia mendapat imbal balik dari apa yang sudah dia tanamkan di sana. Bahkan saya garansi, pengusaha tidak mau yang namanya sekedar impas. Dia tanamkan satu, kembali satu. Tidak akan pernah ada pengusaha yang mau demikian. Namanya pengusaha, dia tanamkan satu, kembali dua, kembali empat. 4 dia tanamkan lagi, kembali 8. 8 ditanamkan lagi, kembali 16 dan seterusnya. Maka Anda lihat perumpamaan Yesus tentang talenta. Menggambarkan jelas dia punya sisi pengusaha. Dia panggil ketiga hambanya, ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Dia berharap apa? Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10. Yang 2 dan 5 dia bisa mengembangkan talenta itu. Tuannya berkata, engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tetapi buat hamba yang dipercaya 1 talenta, kembali 1 talenta. Catat, tidak hilang. Pengusaha itu tetap mendapatkan persis apa yang sama. Tapi Tuhan itu berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Masih utuh, tapi dianggap jahat, malas, dicampakkan ke dalam tempat yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Itu sisi pengusaha Tuhan. Ingat Tuhanmu penuh dengan anugerah. Dia mengampuni segala dosa-dosamu. Tetapi bukan berarti kita mempermainkan Tuhan dengan tidak berbuah. Karena dia pengusaha, dia ingin keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma itu menjadi awal kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Kalau Anda sadar akan prinsip dan kebenaran ini, saya yakin kita tidak akan sembarangan jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Kristen-kristenan, Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Hidupnya hanya bergumul jatuh bangun di dalam dosa terus. Saya yakin Anda tahu kebenaran ini, Anda akan punya komitmen, aku harus berbuah banyak. Karena 1 kali, catat baik-baik, kita semuanya, siapapun, termasuk saya, akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. 1 kali Tuhan akan tanya, bagaimana kita menjalani hidup dan berapa banyak buah yang kita hasilkan dalam hidup. Kalau kita tidak menghasilkan buah apa-apa, tidak ada gunanya selain ditebang, dibuang, dan dicampakkan ke dalam api. Anda yang menanam pohon yang buah, entahkah mangga, entahkah jambu, entahkah durian, entahkah apapun,
Yang Anda cari bukan hanya pertumbuhan yang kelihatan. Yang akan Anda cari adalah buahnya. Kekristenan juga seperti itu. Bapak kita pengusaha, jangan sampai Anda dan saya tidak berbuah. Karena satu kali kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan yang Tuhan tanya, bukan seberapa banyak kekayaan yang kita bisa hasilkan, bukan seberapa populer hidup kita, bukan seberapa hebat kita bisa menghasilkan ini dan itu dan kita sukses. Yang Tuhan tanya adalah, apakah kita menghasilkan buah yang lebat dan buah kita mempermuliakan Tuhan. Lalu kemudian hal yang kedua yang saya pelajari dari ayat ini, ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya, catat baik-baik, ia lebih banyak berbuah. Anda lihat, sisi pengusaha Tuhan itu terlihat begitu menonjol di ayat-ayat ini. Sudah berbuah saja buat Tuhan tidak cukup. Harus lebih banyak berbuah. Makanya ranting yang tidak berbuah dipotong. Dan ranting yang berbuah, apakah cukup? Tidak. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jangan puas pada level tertentu di dalam kekristenan kita. Jangan puas kalau kita merasa saya sudah menghasilkan buah. Karena Tuhan ingin kita harus naik ke level berikutnya. Tidak sekedar hanya satu buah, tapi lebih banyak buah. Makanya Alkitab katakan, kita akan dibersihkan. Bahkan yang jelas-jelas membuat kita tidak berbuah, itu akan dipotong. Artinya yang kedua kita bisa belajar bahwa proses Tuhan sampai kapanpun akan terus terjadi dalam hidup kita. Tidak usah heran kalau Anda berpikir seperti ini. Saya sudah ikut Tuhan lebih daripada 1 tahun. Saya sudah 5 tahun ikut Tuhan. Saya sudah 10 tahun ikut Tuhan. Saya sudah 20 tahun, berpuluh-puluh tahun saya ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa saya masih harus diizinkan mengalami pergumulan ini, pergumulan itu. Masalah ini dan masalah yang itu. Anda tahu jawabannya. Supaya kita lebih banyak berbuah. Karena seringkali penderitaan adalah cara Tuhan memproses kehidupan kita. Supaya roh Tuhan dalam diri kita itu semakin menonjol dan kedagingan kita semakin mengecil. Kita lebih banyak berbuah ketika Tuhan proses kita. Makanya Daud di dalam Mazmur pasal 71 berkata demikian. Kalau aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita bisa banyak belajar dalam hidup. Menjadi semakin dewasa, menjadi bertumbuh. Justru melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi jangan tanya kenapa. Tapi mestinya kita harus bertanya kepada diri kita. Apa respon saya? Supaya didapati hidup saya lebih berbuah, lebih bertumbuh, lebih dewasa. Pikirkan baik-baik. Hidup Anda, kematangan Anda tidak sedewasa ini. Kalau Tuhan tidak izinkan berbagai macam masalah menghampiri hidupmu. Sejujurnya kita lebih banyak belajar daripada masalah dibandingkan belajar dari kesuksesan. Sesungguhnya kematangan rohani kita lebih banyak dihasilkan dari penderitaan dibandingkan dengan berkat. Itu alasan kenapa Ayub yang sudah hidupnya dalam tanda kutip nyaris sempurna. Dia orang yang saleh, dia orang yang sangat kaya, orang yang sangat berhasil dalam pekerjaan, dalam keuangan, punya istri, punya anak-anak. Hidupnya seolah-olah sempurna. Tapi pada satu titik Tuhan izinkan proses yang sedemikian hebat terjadi kepada Ayub. Awalnya Ayub dia tidak paham kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan dia diproses demikian kejam seolah-olah.
Tapi kalau Anda baca Ayub di pasal-pasal yang terakhir, Ayub akhirnya berkata bahwa Tuhan sesungguhnya menguji hidupnya seperti emas yang diuji di dalam api. Supaya emas itu didapati benar-benar murni, supaya terpisah mana yang kotoran dan mana yang benar-benar murni. Ibu, bapak, saudara, Tuhan ingin hidupmu benar-benar murni. Kita sulit untuk membedakan yang sesungguhnya dalam hidup kita selama ujian pemurnian itu belum datang. Sebelum benar-benar dipanaskan dalam api, tidak kelihatan mana yang murni dan mana yang tidak. Sebelum benar-benar digoncang, sulit untuk membedakan mana bangunan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dan mana bangunan yang dibangun di atas pasir. Makanya kalau hari ini Anda diproses Tuhan, seperti khotbah saya dalam program Waiting on God Kamis kemarin, Anda memasuki pengalaman lembah. Justru itulah kesempatan untuk melihat buah-buah dalam hidup Anda semakin lebat. Jangan salahkan Tuhan ketika Anda dituntun dalam lembah kekelaman. Bersyukurlah sebab justru Anda berbuah lebat melalui hal itu. Hal yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus berkata, dia adalah pokok, kita ini ranting. Seperti gambaran yang paling mudah kita pahami. Pokok, selalu ada ranting yang menempel kepada pokok itu. Ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kecuali dia menempel dengan pokok itu. Tidak hanya menempel, kalau Anda baca ayat-ayat ini, frase tinggal di dalam aku, itu berulang kali ditulis dalam ayat-ayat ini. Paling tidak saya menemui ada lebih daripada 3 kali di perikop ini kata tinggallah di dalam aku. Kalau Anda baca ayat yang keempat, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 1. Kemudian ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. 4 kali, 1 perikop, tinggal di dalam aku. Kenapa ini penting? Saya pernah membuat video, kalau Anda masih mengikuti program kami, Bible Everyday, saya pernah buat sebuah judul yang provokatif. Judul yang kami buat adalah, jangan tinggal dekat Yesus. Padahal banyak lagu, kita perlu dekat dengan Yesus. Banyak khotbah, hiduplah dekat Yesus. Tapi sengaja kami buat judul yang provokatif di thumbnail YouTube kami. Jangan dekat dengan Yesus. Apa maksudnya? Anda kalau mengikuti pesan yang saya sampaikan selama 5 menit itu Anda tahu. Yang saya maksud adalah jangan hanya sekedar dekat Yesus. Tanpa tinggal di dalam Yesus. Ini 2 hal yang berbeda. Dekat dan di dalam Yesus. 2 hal berbeda. Bukan berarti dekat Yesus tidak boleh. Anda mesti dewasa, bukan itu poinnya. Yang saya maksud, kalau Anda hanya sekedar dekat, tapi belum benar-benar di dalam Yesus, kita sulit untuk bertumbuh. Dekat Yesus itu mungkin yang saya gambarkan. Itu orang Kristen secara KTP, Kristen pergi ke gereja juga, dia mungkin melayani juga. Tapi kalau dengan Tuhan dia tidak all out.
tidak di dalam dia, tidak di dalam Yesus, sulit untuk berbuah. Bukankah faktanya, bukan saya menghakimi. Banyak orang Kristen minggu ke gereja, bahkan melayani ini dan itu. Hidupnya tetap jadi batu sandungan buat orang-orang yang mengenalnya. Hidupnya jadi cibiran, katanya pelayanan. Tapi kok di tempat kerja seperti itu. Katanya melayani, tapi kok kesehariannya seperti itu. Dekat, tapi kalau belum di dalam Yesus, sulit untuk berbuah. Saya kasih ilustrasi sederhana ini. Di rumah kami pelihara yang namanya ikan koi. Cerita ikan koi ini seringkali saya khotbahkan. Entah berapa kali saya banyak belajar dari apa yang saya lihat saat memelihara ikan koi. Kami pelihara ikan koi dari 2012 sudah 9 tahun. Dari awal kami beli 10, hari ini bertahan tinggal 5 ekor. Lumayan, selama 9 tahun masih bertahan 5. Banyak ikan koi kami yang mati, itu karena ini. Jelas bukan karena kami tidak kasih makan, bukan itu. Ikan koi kami mati karena dia lompat dari habitatnya, lompat dari kolamnya. Kami sadarnya saat pagi hari biasanya. Bangun pagi, buka pintu, kemudian lihat ikan koi itu sudah tergeletak di luar kolam kami. Beberapa kali keluar pas di siang hari, pas kami ada di situ, segera saya tangkap, saya masukkan, selamat dia. Tetapi beberapa kali juga pagi buka mata baru sadar ada ikan koi lompat dari kolamnya dan dia mati di situ. Dia lompat, jaraknya tidak jauh. Dia lompat, jaraknya mungkin hanya sekitar 10-20 cm dari kolam. Ini kolam, dia mati keluar dari kolam itu, tidak jauh. Masih dekat dengan kolam itu. Tapi karena tidak tinggal di dalam kolam itu, dia mati sekalipun dekat. Apakah Anda menangkap sesuatu dari penggambaran saya yang sederhana ini? Dekat tidak selalu berarti benar-benar lengket, menempel, bahkan di dalam Yesus. Karena poin yang disebut oleh Yesus di ayat-ayat ini bukan sekedar dekat. Tapi Yesus berkata lebih dari 4 kali, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Ikan itu hanya akan hidup, bertumbuh, jadi lebih besar kalau ikan itu ada di dalam habitatnya. Keluar dari habitatnya, keluar sedikit saja. Masih dekat kok, masih Kristen kok, masih ibadah, masih melayani. Tapi kalau tidak benar-benar di dalam Yesus, tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, Yesus berkata, ia akan dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sudah dicampakkan ke dalam api, masih dibakar. Saya pelajari tata bahasa ini cukup aneh. Lalu sudah masuk ke dalam api, selesai. Tapi rasanya kayak enggak cukup. Sudah dicampakkan ke dalam api, masih dibakar. Yesus mau kasih penekanan yang kuat buat siapa saja. Termasuk Anda dan termasuk saya. Kalau enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, setengah-setengah dengan Tuhan, kita tidak akan berbuah. Tidak berbuah berarti akan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Makanya saya berkata kepada Anda, maaf kata, jangan pernah jadi orang Kristen kegeeran. GR, merasa paling rohani. GR, merasa besok kalau di surga, rumah saya yang paling besar. GR, dia sudah pelayanan ini, pelayanan itu. Diikuti banyak orang, followersnya banyak dan seterusnya. Yesus berkata pada hari terakhir banyak orang berseru-seru, aku sudah melakukan kehendak-Mu Tuhan, Tuhan, aku
mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku berterus terang kepadamu. Sesungguhnya aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah engkau, hei engkau pembuat kejahatan. Ini orang yang dekat, tapi tidak di dalam Yesus. Saya berdoa semua jemaat, tidak cukup kita hanya dekat. Pastikan Anda di dalam Yesus. Pertanyaannya, kalau saya tinggal di dalam Yesus, saya pasti berbuah. Dan buah apa yang orang bisa kenali, itulah yang menunjukkan apakah kita di dalam Yesus atau tidak. Yesus berkata, dia adalah pokok, kita adalah ranting yang menempel pada pokok. Buktinya apa? Bukti yang paling sah, mutlak, tidak bisa diganggu gugat adalah hidupmu pasti berbuah. Titik, itu aja. Jangan sodorkan banyak teori A, teori B. Anda berbuah atau tidak? Kalau Anda berbuah, Anda tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Anda. Saya berbuah atau tidak? Saya tidak perlu berkata saya lulusan sekolah teologi ini, saya belajar ini, saya belajar itu, saya tahu bahasa Ibrani, saya tahu bahasa Yunani. Hidup saya berbuah atau tidak? Sesimpel itu. Kalau hidupmu berbuah, Anda tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Anda. Orang-orang yang di dekat Anda, mereka nikmati buah Anda atau tidak? Kekristenan sebetulnya sesimpel itu. Parameter orang Kristen di dalam Yesus atau tidak. Anda berbuah atau tidak? Selesai. Anda mungkin tanya, buah apa Pak? Alkitab berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, penguasaan diri. Apakah Anda punya itu? Ketika engkau dilukai dan engkau sulit mengampuni, bahkan engkau tetap hidup dalam kebencian, artinya kita belum berbuah. Jangan kegeeran Anda berkata, saya orang yang pasti dikenan Tuhan. Besok tempat saya di surga paling baik di tempat dibandingkan dengan orang lain. Tapi kalau buah kasih tidak dapat di dalam hidup kita. Apakah Anda punya sukacita? Makanya hari-hari ini di masa pandemi akan kelihatan orang yang tinggal di dalam Yesus atau tidak. Mereka yang tidak menempel, tidak mengakar di dalam Yesus, maka akan kehilangan sukacita. Ketika dia melihat pekerjaannya mungkin merugi, dia kehilangan sukacita. Dia mengalami PHK, dia kehilangan sukacita. Dia tidak bisa kemana-mana, di lockdown, di rumah. Entah di lockdown oleh pemerintah, entah di lockdown oleh istri. Karena yang saya tahu banyak teman-teman saya berkata, saya tidak bisa keluar karena di lockdown istri saya. Kalaupun Anda harus di lockdown seperti itu, bosan. Biasa Anda bisa beraktivitas yang Anda sukai, Anda tidak bisa lakukan itu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tetap bersukacita dalam segala keadaan? Kalau kita tidak bisa bersukacita dalam situasi yang sulit, kita belum berbuah. Damai sejahtera, orang-orang lain takut, orang-orang lain panik, orang-orang lain gelisah, tidak bisa tidur, stres, depresi. Ataukah Anda bisa tenang di tengah-tengah badai? Anda tetap bisa menikmati damai sejahtera. Sekalipun ditanya alasan untuk kita tetap merasa damai itu apa, sulit untuk kita jelaskan. Kita mungkin bahkan tidak tahu kira-kira tahun depan seperti apa. Tidak tahu bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Ditanya juga tidak tahu. Tapi ada alasan yang kita tahu persis. Bapakku memelihara aku. Dia gembala yang baik, tak akan pernah kekurangan aku. Dia paringkan aku ke rumput yang hijau. Sekalipun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab ia beserta dengan aku. Kita tetap damai sejahtera. Kebaikan
Apakah di masa seperti ini engkau jadi orang yang paling egois? Ataukah engkau orang yang mudah hatimu justru tergerak dengan belas kasihan dalam situasi seperti ini? Apakah engkau berkata kepada dirimu, buat saya sendiri berat, ngapain mikir orang lain? Kalau engkau punya cara berpikir demikian, belum ada buah kebaikan dalam hidupmu. Ayo saudara, bertumbuh dalam Tuhan, nempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau Anda melekat dengan Tuhan, otomatis hatimu dipenuhi dengan kebaikan. Yesus itu gampang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketemu orang yang sakit, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Ketemu orang kusta, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Anda kalau tinggal di dalam Yesus, hatimu ini jadi peka, mudah terenyuh lihat penderitaan orang lain. Tidak hanya sekedar terenyuh, engkau dengan gampang menolong orang lain. Masih banyak lagi, kelemah lembutan, tidak ngomong kasar, kerendahan hati, engkau tidak memegahkan diri dan tidak sombong, punya penguasaan diri, tidak menjadi orang yang temperamental, yang tidak bisa menguasai dirinya. Itu ciri-ciri yang tidak bisa disangkal bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Dan satu berita terakhir buat Anda. Kalau kita menempel dengan Yesus, orang akan melihat Yesus ada di dalam Anda. Hidupmu Yesus. Cara Anda berkata seperti Yesus berkata. Cara Anda meresponi segala sesuatu seperti Yesus meresponi segala sesuatu. Keputusan yang Anda ambil mirip bagaimana Yesus mengambil keputusan. Hatimu, apa yang Anda lakukan, semuanya mirip dengan Yesus. Seberapa kita mirip dengan Yesus? Atau seberapa kita beda dengan Yesus? Semakin kita beda dengan Yesus, menunjukkan bahwa kita belum tinggal di dalam Dia. Semakin kita mirip dengan Yesus, menunjukkan kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa firman ini menggugah manusia roh kita yang mungkin sudah suam-suam atau mungkin bahkan sudah mati. Kita merasa dekat dengan Yesus, kita masih Kristen, kita masih ibadah. Tapi rupanya kita disadarkan pagi hari ini tidak cukup hanya sekedar Kristen. Jadi murid Kristus. Tidak cukup sekedar dekat, mari di dalam Yesus. Tidak cukup sekedar bertumbuh, berbuah-buahlah bagi Yesus. Kalau kami hidup Tuhan, kami hidup bagimu. Hati kami, mata kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biar mempermuliakan